Sang Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk memilih Anies Baswedan jika menjadi Capres 2024. Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila, Arif Rahman, mengklaim dirinya telah bertemu dengan Ketua Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno. Pertemuan itu dilakukan seusai KPK menggeledah rumah Yapto dan menyita 11 unit mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. Hari ini teman-teman kita mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan, di mana orang-orang terdekat dari Abah Anies, yaitu Capres di 2024, kini satu persatu mulai dibekuk, mulai diciduk oleh KPK. Sebelumnya teman-teman ada nama Tom Lembong yang terlebih dahulu sudah dilakukan penangkapan, sudah jadi tersangka atas dugaan korupsi impor gula. Bahkan hari ini terbaru teman-teman ada sosok Ketua PP Pak Yapto yang ikut terganjal terseret kasus korupsi. Bahkan informasi yang kita dapat dari press release KPK ini menyebutkan KPK telah melakukan penyitaan di rumah pribadi Pak Yapto. Ada 11 mobil kalau nggak salah yang disita dan juga barang-barang mewah. Tak lupa teman-teman ada uang sebesar 56 miliar yang disita oleh KPK. Teman-teman, penyitaan orang-orang terdekat atau penangkapan orang-orang terdekat Pak Anies ini apakah membuka kabar desas-desus yang membenarkan ini dana talangan kampanye 2024 berasal dari tindak pidana korupsi? Tentu hal ini sangat menarik untuk kita simak karena kita tahu sendiri Pilpres 2024 itu adalah salah satu pilpres paling mahal, pilpres yang begitu banyak menghambur-hamburkan uang. Dan kalau misalnya hanya mengandalkan sosok Pak Anies, ini saya yakin tidak akan cukup uangnya. Otomatis harus ada investor, harus ada donatur. Nah, masalahnya donatur-donatur ini sumber kekayaannya pun dipertanyakan. Apakah ini hasil dari usahanya kah atau dari hasil jual aset kah? Nah, yang inilah yang saat ini diselidiki oleh KPK. Informasinya teman-teman dari Kompas, di sini KPK telah menyita uang 56 miliar dari rumah Ketum PP Yapto Suryo Sumarno. Dalam press release singkatnya di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 56 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing falas dari penggeledahan di rumah Ketum PP Yapto pada Selasa tanggal 4 Februari 2025 malam. Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan selain uang, KPK juga menyita 11 mobil mewah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Teman-teman, di sini Tessa mengatakan juga penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dari aset recovery dalam kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal simak berbagai informasi-informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait korupsi-korupsi di lingkaran terdekat Abah Anies. Apakah Abah Anies memang apakah Pilpres 2024 kemarin Abah Anies dibiayai oleh Yapto, oleh Tom Lembong dari hasil-hasil, mohon maaf, korupsi atau tidak? Mending kita simak video selengkapnya. Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi proses hukum soal penetapan tersangka pada Thomas Dikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Anies mengatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang benar, namun ia menegaskan tidak akan menghormati proses hukum yang tidak benar sewenang-wenang serta tidak menghormati proses hukum yang penuh dengan intimidasi kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejak tadi pagi, awak media sudah berada di gedung KPK karena memang sejak beberapa hari yang lalu sudah diketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan datang memenuhi panggilan dari KPK berkaitan dengan perhelatan balap Formula E di Jakarta.
Dan ini hanya sekedar memberikan lambaian tangan untuk kemudian nanti akan naik ke atas melalui tangga yang ada di belakang dari Anies Baswedan. Saudara, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Belasan mobil disita. Penggeledahan ini, saudara, dilakukan pada Selasa malam. Rumah Yapto digeledah dalam kaitan dengan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Namun KPK belum merinci apa peran dari Yapto dalam kasus ini. Dari penggeledahan ini, saudara, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan juga valuta asing, dokumen dan juga barang bukti elektronik. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kertanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen dan juga barang bukti elektronik lainnya. Pada hari yang sama, saudara, KPK juga menggeledah kediaman politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penggeledahan rumah Ahmad Ali juga berkaitan dengan kasus yang sama, saudara, yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai. KPK juga belum merinci apa peran Ahmad Ali dalam kasus ini. Rita Widyasari, saudara, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang dikaitkan dengan penggeledahan kediaman Yapto Suryo Sumarno dan Ahmad Ali menjadi tersangka untuk 2 kasus, yakni dugaan penerimaan gratifikasi tambang batubara dan tindak pidana pencucian uang. Rita juga pernah divonis 10 tahun penjara karena menerima gratifikasi 110 miliar rupiah dari rekanan proyek di lingkungan Pemkab Kutai Kertanegara. Dan untuk mengetahui hubungan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh KPK ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Okta. Apa sebenarnya alasan KPK menggeledah rumah Yapto dan juga rumah Ahmad Ali ini? Diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan dalam hal ini, penggeledahan, untuk mencari alat bukti tambahan. Kabarnya uang yang disita dari penggeledahannya di rumahnya Ketua Pemuda Pancasila itu setara 56 miliar rupiah. Apakah itu benar? Terima kasih. Baik, untuk lebih menjelaskan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Februari, penyidik melakukan kegiatan penggeledahan untuk tersangka RW. Ada 2 lokasi, yang pertama di rumah saudara AA di perumahan Interkon di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dari lokasi tersebut penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai 3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded ya. Untuk kegiatan di rumah tersebut berlangsung dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lokasi kedua merupakan rumah saudara JS di daerah Jagakarsa, Jaksel. Ini penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai kurang lebih 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Untuk kegiatan berlangsung dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pertanyaan kenapa rumah saudara A dan JS ini dilakukan penggeledahan, bahwa penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan dalam hal ini, penggeledahan,
untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut. Selain alat bukti tambahan untuk pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani, penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka aset recovery. Ya. Jadi aset recovery-nya dalam model seperti apa, secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami. Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik, bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan. Yang lain? Ya. Gimana? Ya, kalau tidak salah satu wakil ketua sudah memberikan tanggapan ya terkait itu. Dan nanti tinggal dilihat saja secara prinsip bahwa KPK sebagai lembaga negara secara reguler tentunya dilakukan evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Mulai dari BPK, audit, dan ada juga dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan. Bahwa sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan salinan dokumen tata tertib DPR secara utuh, dan bila nanti sudah didapatkan maka akan dipelajari lebih lanjut mana yang memiliki kaitan dengan tugas, fungsi maupun aspek kelembagaan KPK. Jadi tanggapan saya selaku jubir untuk sementara baru itu.